الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berupa karunia dan rahmat Allah tabaraka wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan serta waktu luang berupa kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi serta qaul ataupun aqwal salaf ya terkait dengan keimanan ataupun terkait dengan tauhid, terkait dengan bid'ah, terkait dengan syirik, terkait dengan kemaksiatan ataupun terkait dengan ketaatan. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentunya kita hendaklah selalu bersolawat kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas terkait dengan ayat yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Dan kita sampai pada pembahasan al-isti'anah. Ya. Al-isti'anah. Baik. Ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Iyyaka nasta'in maksudnya adalah ay la nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah. Maksudnya adalah kami tidak memohon sebuah pertolongan kecuali kepadamu dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Baik ya. Kemudian ataupun selain daripadanya. Selain daripadanya maksudnya mencakup perkara-perkara duniawi. Ada, nanti kita bahas perkara-perkara yang dia dibolehkan bagi kita untuk ya meminta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah, yaitu berupa makhluk ya, dengan syarat-syarat tertentu dalam perkara-perkara duniawi yang disebut dengan al-isti'anah al-jaizah, isti'anah yang dibolehkan. Tapi tentunya seorang muslim sebelum dia melakukan segala aktivitas terkait dengan perkara-perkara duniawi yang dibolehkan untuk kita minta pertolongan kepada selain Allah yaitu makhluk, maka hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah lebih dahulu, sebagaimana praktek para salafun salih, para ulama-ulama ya ahlus sunnati wal jamaah, ketika mereka punya urusan-urusan daripada urusan-urusan duniawi yang dibolehkan untuk atau jaizah, mubah hukumnya, meminta pertolongan dan bantuan kepada manusia ataupun selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak lupa untuk mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dalam doa mereka. Dan ini sebagai bentuk kesempurnaan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kamu minta sesuatu, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu meminta sebuah pertolongan, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam ibadah kita tidak boleh minta pertolongan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dalam perkara-perkara duniawi yang tidak bisa direalisasikan kecuali hanya Allah. Nah, maka ini tidak boleh persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Isti'anah itu talabul auni, yaitu mencari sebuah pertolongan atau meminta sebuah pertolongan. Ya. Wallahu
subhanahu wa ta'ala yajma'u bainal ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengumpulkan antara ibadah dan isti'anah atau at-tawakkul fi mawatini iddah fil Qur'anil Karim, atau terkait dengan atau Allah kadang-kadang mengumpulkan antara ibadah dan tawakal, isti'anah dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Li'annahu la qiyam, karena tidak akan bisa seseorang menegakkan ibadah itu ala wajhil akmal, pada segi yang lengkap dan sempurna, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antum, kita tidak bisa duduk di sini untuk menuntut ilmu, atau antum dan ana tidak bisa istiqamah dalam melakukan ketaatan dengan sebuah bentuk yang sempurna, baik secara zahir dan batin, baik secara mata, lisan, telinga, kaki, tangan, semuanya, kecuali dengan pertolongan dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah kadang-kadang mengumpulkan dalam Al-Qur'an, salah satu contoh di surat Al-Fatihah ini yaitu Allah mengumpulkan antara ibadah dan isti'anah, atau ibadah kadang-kadang disandingkan dengan tawakal, atau kadang-kadang tawakal dan ibadah dan isti'anah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita itu tidak bisa melaksanakan atau mendatangkan ibadah itu ala wajhil akmal, pada segi yang sempurna, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menuntut ilmu, kita tidak bisa menghafal ilmu, kita tidak bisa melangkah ke masjid untuk salat 5 waktu, kita tidak bisa melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dengan segala jenisnya, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat ini menekankan kepada kita sangat membutuhkan akan pertolongan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, la siyama fil ibadah, lebih-lebih lagi dalam masalah ibadah yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wat tafwid ilaihi, dan tentunya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta tawakal kepadanya. Itu kita tidak bisa Ingat, kita tak bisa mendatangkan bentuk ibadah itu secara sempurna kecuali dengan penyerahan diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari faedah yang bisa kita ambil daripada ayat ini, yaitu terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faedah yang bisa kita ambil daripada ayat ini, yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillah. Ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tentunya yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita salat, kita zakat, kita puasa, kita sujud. Tidak boleh kita berdoa, baik doa berupa ta'awudz, doa berupa masalah yang kita hadapi, baik doa al-isti'anah ataupun segala jenis daripada jenis-jenis doa, kecuali hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengikrarkan dalam ayat tadi, iyyaka na'budu. Ketika kita membaca ayat ini di dalam salat kita 17 kali dalam salat kita, salat 5 waktu. Belum lagi ditambah dengan salat-salat sunnah. Maka iyyaka na'budu ini bentuk ikrar kita bahwasanya kita tidak beribadah kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah bahas, karena iyyaka itu maf'ul muqaddam, maf'ul muqaddam. Fi'il dan fa'ilnya itu muakhar, muakhar. Sehingga memberikan faedah kepada kita itu bentuk hasr, yaitu pembatasan. Pembatasan sebuah ungkapan dan maksud serta tujuan. Iyyaka na'budu berarti tidak beribadah, kami tidak beribadah kecuali hanya pada. Kami tidak beribadah kecuali hanya pada. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ikhlasul isti'anah billah ya azza wajalla. Yang kedua adalah mengikhlaskan al-isti'anah, yaitu sebuah permohonan berupa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengikhlaskan, memurnikan hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, ataupun dalam hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya bisa direalisasikan cuma Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, ya, kita ingin selamat daripada musibah, maka kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cuma minta pada Allah. Kita tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah ini biasanya kebanyakan orang itu terjatuh itu di dalam hal ini. Kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam hal ini. Ya. Mereka ketika minta pertolongan kepada selain Allah. Allahu a'lam bishawab. Misalnya kita dapatkan ada banyak di sini orang mengagung-agungkan kuburan-kuburan wali, syekh fulan dan alan. Ya. Ada orang banyak datang daripada berbagai penjuru negeri di Kalimantan Barat ini, datang ke kuburan-kuburan tertentu dalam rangka mereka minta pertolongan. Ketika mereka mendapatkan musibah atau mereka ingin kelapangan ataupun kemudahan dalam sesuatu, maka mereka datang ke kuburan. Padahal Nabi katakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu minta pertolongan, minta saja pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isti'anah ghair jaizah, itu kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhlaskan. Kita memurnikan permohonan kita berupa minta pertolongan, ya, itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ada noda-noda sedikit pun permohonan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sifatnya hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau dalam perkara-perkara yang misal makhluk mampu untuk melakukannya dengan syarat-syarat tertentu. Misal contoh seperti kalau kita mau minta pertolongan kepada makhluk, maka syaratnya itu perkara yang dibolehkan. Ya, mubah, jaizah, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, yang pertama adalah makhluk mampu melakukannya. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, dia ada di hadapan kita. Allahu a'lam bishawab. Tapi tentunya seorang muslim untuk menjaga kesempurnaan tauhidnya dan menghilangkan pengharapan daripada makhluk dalam segala urusan dia, maka dia minta dulu pada Allah, minta pertolongan kepada Allah sebelum meminta bantuan dari manusia dalam perkara-perkara yang boleh. Misal contoh, ada berikan contoh salaf kita, hatta sampai garam habis di dapur, maka itu mampu mereka. Misal ada tetangga, ada saudara mereka punya garam, bisa mereka datang ke situ, saya minta tolong pinjam garam, bisa ya. Baik. Itu dalam perkara-perkara yang boleh. Tapi lihat salaf kita, hatta sampai garam habis di dapur, bawang habis di dapur, mereka tidak langsung minta kepada makhluk, tapi kemudian mereka menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsman Al-Khumais dalam sebuah ceramahnya tentang hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka beliau menjelaskan ini bentuk kesempurnaan daripada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita minta pertolongan tentunya, ya, ini bentuk kesempurnaan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya boleh ya kita minta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang boleh, yang mubah ya.
Yang mampu, pertama apa? Mampu dilakukan oleh makhluk. Yang kedua, orang dia ada di hadapan kita. Boleh kita minta pertolongan kepada manusia dalam perkara yang mubah, boleh, yang mampu untuk dia lakukan. Ya, misal contoh dalam perkara-perkara, misal bantu saya angkat meja, bantu saya kemas-kemas rumah, ya kan? Tolong saya, tolong. Ini boleh. Ini dalam perkara-perkara duniawi yang mampu dilakukan oleh makhluk. Tapi dengan syarat tadi, dia masih hidup, perkara tersebut mampu dilakukan oleh dia. Yang ketiga, dia ada di hadapan kita. Baik ya, seperti itu. Kalau dalam perkara ini kemudian seorang, misal contoh, ada orang mengatakan seperti ini. Ya, misal kan sebagian orang, ya, tasawuf. Mereka berkeyakinan kan seperti ini. Dalam perkara duniawi ini kan perkara yang mubah, mampu untuk dilakukan oleh makhluk. Misal contoh, mereka kehabisan garam, mereka minta ke guru mereka. Mereka minta ke guru mereka, tapi mereka minta ke guru mereka yang sudah mati. Ini subhanallah kan? Aneh kan? Ini syirik apa enggak? Syirik. Atau guru mereka yang ada di penghujung bumi sebelah barat, ya, lalu mereka minta, wahai guru kami, tolong penuhi hajat kami berupa garam yang habis ini, gitu kan. Ini sudah doa. Dengan keyakinan gurunya yang ada di bumi sebelah lain ini, atau bagian bumi yang lain ini mendengar hal tersebut. Kalau pakai telepon mungkin gitu. Tapi kalau dia mengandalkan tangan dia, atau dia panggil gurunya dengan keyakinan gurunya bisa mendengar, mengetahui perkara gaib, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran. Allahu a'lam. Makanya syaratnya tadi ya. Yang pertama apa? Dalam perkara yang mubah, yang boleh dan mampu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ya, dia masih hidup. Yang ketiga, dia ada di hadapan kita. Wallahu a'lam. Misal ada minta bantu kan? Minta bantu, ya kan? Minta bantu bersihkan masjid, minta bantu dan sebagainya. Ya, minta bantu jaga parkir, minta bantu dari perkara-perkara yang mubah. Wallahu a'lam bishawab, ini boleh. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan, ya kan? Kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya? Wallahu taala a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, bahwasanya al-isti'anatu bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al-musta'an ya bih qadiran 'alaiha. Kata beliau bahwasanya meminta pertolongan kepada makhluk ya hanya dibolehkan ketika orang yang dimintai pertolongan itu mampu untuk merealisasikan. Kalau dia tidak mampu untuk merealisasikannya, maka itu tidak boleh. Ya. Dalam perkara-perkara yang mampu untuk direalisasikan manusia tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka boleh, tapi kalau tidak mampu kecuali Allah, maka ini syirik. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa ya, antum bisa paham ya, bisa dibedakan ya. Jadi ada isti'anah ghairu jaizah dan isti'anah jaizah. Ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh itu boleh kita inikan kepada makhluk, ya, tapi dengan syarat dia mampu untuk merealisasikannya. Allahu a'lam bishawab. Kata Syekh Utsaimin, wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuzu an nasta'ina bih. Kata beliau, jika dia tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak boleh kita minta bantuan dan minta pertolongan kepada dia. Ya. Misal contoh seperti ada kamalau lawista'ana bi sahibi qabrin. Misal contoh ada seorang yang dia minta pertolongan kepada sahibul qabr, yaitu orang yang sudah meninggal. Ya, maka ini tidak boleh. Fahada haram. Ini haram hukumnya. Ini syirik. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kata Syekh Utsaimin, bal syirkun akbarun, bahkan ini adalah syirik besar. Pelakunya murtad, kafir daripada agama Islam. Sekali lagi, pelakunya murtad,
kafir, batal Islamnya, batal syahadatnya. Kalau dia minta pertolongan kepada sahib al-qabr dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan oleh makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk tapi kemudian dia minta kepada sahib al-qabr. Wahai penghuni kubur, mudahkan saya, berikan saya bawang, berikan saya itu. Itu adalah yajuz. Ini tidak benar, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kata Syekh Utsaimin, li'anna sahib al-qabr, karena sahib al-qabr ini orang yang sudah mati ini tidak la yughni an nafsihi syai'an, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, malah dia membutuhkan kita untuk mendoakan dia, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan kita, hadisnya jelas, gamblang, terang benderang. Hadis ini tidak bisa ditakwil apa-apa lagi, kecuali maknanya sudah mafhum di otak orang yang dungu sekalipun. Orang yang dungu sekalipun. Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalatha. Jika mati seorang anak Adam, terputus semua amalan dia kan, kecuali daripada 3 hal. Yang pertama apa? Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun saleh yad'u, anak yang saleh yang mendoakan dia. Anak yang saleh yang mendoakan dia, berarti orang yang mati membutuhkan kepada doa daripada orang yang hidup. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, jelas, gamblang, terang benderang. Tidak membutuhkan kepada ulama kibar untuk jelaskan kepada kita, cukup dengan kesadaran saja. Hatta sampai orang yang punya akal yang paling rendah sekalipun, IQ paling rendah pun mudah untuk memahaminya. Allahu a'lam bishawab. Nabi jelaskan dengan kalimat yang begitu gamblang dan terang benderang, ya, kecuali orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Baik, pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ya kita. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Fa kaifa yu'inuhu, maka bagaimana mungkin dia bisa menolong orang tersebut? Ya, kama law sta'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdiru alaih. Begitu juga ya, kalau seandainya dia itu meminta pertolongan dengan orang yang tidak ada, gaib, orang yang tidak ada di hadapan dia kan, maka dalam satu perkara, dalam perkara yang dia tidak mampu untuk merealisasikan, ya, mithlu ayya'taqida annal waliyya alladhi fi syarqid dunya, ya, seperti ada orang yang dia berkeyakinan seorang wali itu yang ada di timurnya dunia bisa membantu dia pada perkara-perkara yang ala muhimmatihi fi baladihi, dalam perkara-perkara yang dibutuhkan oleh dia di kampungnya dia. Ini kan tidak boleh ya. Ini termasuk kategori syirik ya. Fahada aidon syirkun akbarun, ini syirik besar. Kenapa? Karena dia berkeyakinan apa? Wali itu mengetahui perkara gaib. Tak mungkin dia minta kecuali dia meyakini wali itu dapat mendengar dari ujung dunia timur sana. Ya, dari ujung dunia timur. Kenapa? Karena alasannya wali itu mengetahui perkara gaib. Ini syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah a'lam. Li'annahu la yaqdiru ay yu'inahu wa huwa hunak. Kata Syekh, karena dia tidak mampu untuk menolongnya sedangkan dia ada di sana. Allah a'lam. Kata Syekh Utsaimin, fa in qala qail, jika seorang bertanya, hal yajuzu ay yasta'ina bil makhluqi fi ma tajuzu isti'anatuhu, ya, apakah boleh seseorang meminta bantuan kepada makhluk, minta pertolongan kepada makhluk pada perkara yang boleh, ya, meminta pertolongan kepadanya? Fal jawab al-aula, yang utama. Masya Allah, ini sikap ulama nih. Jadi mereka itu hati-hati dalam menjawab. Al-aula alla yasta'ina bi ahadin illa 'indal hajah. Kata beliau, yang utama adalah seseorang jangan sekali-kali dia minta pertolongan kepada seorang pun kecuali betul-betul butuh sekali. Nah, kalau kita tidak butuh jangan. Kalau kita tidak butuh jangan. Misal contoh, bawa barang, bawang habiskah, ya kan?
bawang habiskah, garam habiskah, beras habiskah. Kecuali kalau sudah usaha mati-matian tak ada lagi, baru, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adab Islam ini. Ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya siapa yang dia ditimpa satu kemalangan, lalu dia mengadukannya kepada manusia, lam tusaddu faqr, maka tidak akan dihilangkan kefakiran dan hajat dia itu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Artinya ikhwah, kita jangan sedikit-sedikit mengadu pada manusia. Adu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara adab. Kalau kita punya masalah, kita punya kekurangan bawang, garam, cabai, ya, adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu mana yang mudah untuk kita. Allah tahu kapan kita sangat butuh. Kapan kita sangat butuh. Antum pernah mungkin pertanyaan ini sering Anda tanyakan kepada antum, pernah mengalami satu kesulitan sekali. Ya kan? Antum datang ke orang ini, orang itu, malah makin sulit. Ya kan? Malah makin sulit. Antum tidak dapat solusi. Tahu-tahu antum ingat Allah, antum wudu, antum berzikir, beristighfar, lalu antum bermunajat, antum sujud, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalirkan air mata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, ya. Maka tahu-tahu antum duduk di rumah saja, barangnya dah. Ada kasus seperti itu? Banyak, sering ya. Luar biasa sekali, ikhwah rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa? Jangan kita meminta pertolongan kepada salah seorang pun kecuali memang butuh sekali. Jangan sedikit-sedikit tangan di bawah. Jangan. Kecuali butuh sekali baru minta. Ngadu. Kalau mau ngadu pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Au idza alima anna sahibahu yusrun bidzalik, atau mungkin kalau dia mengetahui bahwasanya orang yang membantu dia, yang akan membantu dia ini mudah untuk hal tersebut, fayasta'inu bih min ajli idkhalis bahagia, suka. Gini, afwan, bukan mudah, tapi orang ini dia bahagia, suka bantu orang. Jadi, misal kita lihat orang itu, kalau kita minta bantuan dari dia dan dia suka dimintai bantuan, paling suka sedekah gitu ya. Misal contoh, dia kalau enggak dimintai gitu, kayaknya malah dia kadang-kadang merajuk gitu. Ada orang-orang seperti itu ya, kalau tak dimintai bantuan merajuk ya. Maka dia suka bahagia, senang bantu orang gitu. Nah, kalau orang antum tahu ada orang-orang seperti ini, boleh sampaikan ke dia. Allah alam. Kata Syekh, tujuannya apa? Jadi bukan tujuannya untuk mendapatkan manfaat daripada dia, tapi tujuan kita adalah memasukkan kebahagiaan dalam hatinya dia ketika dia bantu. Gitu. Lihat, kita minta bantu pun bukan karena cari manfaat dari dia, tapi dengan tujuan membahagiakan dia. Malah kita yang bantu dia, bukan dia bantu kita. Ini Masya Allah, luar biasa ya. Kita bantu dia, bukan dia bantu kita. Tujuannya kita bantu dia agar dia bahagia. Ini luar biasa sekali Islam. Allah a'lam bishawab. Adzan dulu.
Baik, para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita lanjutkan ya. Bismillah. Tadi ya, maka tidak boleh seorang itu gampang-gampang meminta pertolongan ya, kepada salah seorang pun, kecuali apa? Memang dia butuh sekali ya. Kecuali memang butuh. Kalau tidak butuh jangan. Kalau tidak butuh jangan. Sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta tolong. Ya, ada orang-orang yang mereka misal suka jual kesedihan, tahu jual kesedihan. Nah, dia punya masalah, bukan dia ngadu pada Allah, dia jual kesedihan. Saya ada begini, saya ada begitu, saya ada begini. Anak saya belum makan, anak saya belum ini, dan saya jual kesedihan. Ini sedikit-sedikit begitu, tidak boleh ini. Ini tercela. Allah alam. Kalau ngadu-ngadu pada Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang seperti itu. Ya, ada orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari satu sisi memang orang ini kelihatannya butuh, tapi kita lihat itu jadikan modus. Sekarang ada orang-orang seperti itu. Maka orang-orang seperti ini ya, kalau antum mau bantu, kalau saya sendiri saya kadang-kadang kalau sudah lihat orang seperti ini saya tak akan bantu. Kenapa? Karena Allah, orang ini dia jadikan itu sebagai modus. Allahu a'lam bishawab. Dia pinjam sana sini, tak mau bayar. Nah, itu tidak boleh. Orang-orang seperti ini jangan diberikan kepada dia. Kalau antum mau sedekah, ya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda sendiri pribadi, kalau Anda sudah tahu dia modus, Anda tidak akan berikan. Nah, nanti pas-pas dia lagi santai-santai baru bantu. Misal dia tidak minta atau apa, baru bantu. Dia ada sedikit dari sini untuk kasih. Tapi kalau pas dia minta, dia ceritakan gini, lebih baik jangan kasih. Berikan pembelajaran buat dia bahwasanya perbuatan seperti itu tidak boleh. Kalau bisa dijelaskan kepada dia, jelaskan sekalian. Nah, ada orang seperti ini, jual-jual kesedihan. Allah a'lam, ada lah ya juz. Ini tercela. Ini tercela. Termasuk kategori minta-minta ya, yang haram itu. Ya Allah a'lam. Baik ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak boleh seorang itu dia minta kecuali butuh sekali ya, atau mungkin dia mengetahui orang tersebut bahagia ya orang tersebut bahagia kalau dimintai bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka hendaklah dia minta pertolongan kepada orang tersebut, tujuannya, niat dia bukan cari bantuan dari dia. Niat dia membahagiakan orang tersebut. Subhanallah ya, kepala ini kita yang bantu dia. Bantu, Masya Allah, luar biasa ya. Ini agar supaya betul-betul kita tidak termasuk kategori orang yang minta-minta karena bukan minta-minta yang haram. Dan kata Syekh Utsaimin, wa yanbaghi liman tulibat minhu al-i'anatu ya ala ghairi al-ithmi wal 'udwani ay yastajiba lidzalika. Kata beliau, dan hendaklah orang yang dia dimintai pertolongan ya, dimintai pertolongan dalam perkara-perkara yang mubah, yang tidak terdapat padanya dosa ataupun permusuhan, maka hendaklah dia menjawab orang tersebut, membantu orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ikhwah, ini termasuk adab di dalam Islam. Orang yang minta bantu jangan minta bantu kecuali dalam keadaan hajat atau dalam rangka membantu orang tersebut bahagia. Ini Masya Allah. Orang yang dimintai bantuan, maka hendaklah dia bantu orang tersebut selama perkara tersebut bukan perkara dosa dan maksiat. Jadi adab Islam. Kenapa? Karena Nabi SAW Syekh mengatakan wayan bagi, dan hendaklah, ini masuk dalam hadis bahwasanya ya, siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mempermudah segala urusan. Ya kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan daripada seorang dari saudaranya, maka Allah akan hilangkan kesulitan bagi dia di hari kiamat.
kesulitan baginya di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini luar biasa sekali ikhwah. Luar biasa adab Islam. Ini adab di dalam Islam yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini faedah daripada apa? Daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. As-sirat kata Syekh Utsaimin fihi qira'atani. Padanya ada dua cara membaca. Jadi cara membaca as-sirat itu ada dua. Yang pertama menggunakan sin, yang kedua menggunakan sad. Yang pertama menggunakan sin, yang kedua menggunakan sad. Makanya antum lihat ada sebagian ulama ahli qiraat ketika mereka membaca dengan siratal ladzina, bukan si. Bukan apa? Si. Tapi siratal ladzina pakai si. Pakai si. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau dalam perkara-perkara yang misal contoh ada dua qiraat seperti ini, kalau kita lihat ada orang baca seperti ini, sudah kita tidak usah kekeh harus baca si gitu ya, si. Atau dan sebagainya ya. Siratal ladzina. Kita tidak usah baca. Ini dalam perkara. Tapi kalau memang hal itu tidak ada qiraah yang lain kecuali seperti itu, maka kita harus tegur, karena itu taghyir fil ma'na, perubahan dalam makna, apalagi kalau dia seorang imam. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Ada perkara-perkara yang mungkin di situ kita harus lapang dada, ada perkara-perkara yang tidak harus kita lapang dada. Karena ini terkait dengan sah dan tidaknya salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Makanya ada dua qiraat. Pertama menggunakan sin, yang kedua menggunakan ya bisad al-khalisah, ya, al-khalisah. Jadi begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian wal muradu bis-sirat at-tariq. Dan yang dimaksud dengan as-sirat di sini adalah at-tariq, atau jalan. Jadi sirat itu maknanya adalah jalan secara bahasa. Adalah apa? Sirat itu ya, jalan ya. Wal muradu bil hidayah hiya al-irsyad wa hidayatut taufiq. Dan yang dimaksud dengan al-hidayah di sini hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq, berupa hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Hidayatul irsyad itu apa? Hidayatul irsyad al-bayan wan nasah ya, wan nasihah, berupa penjelasan, nasihat, ya kan? Misal contoh dakwah itu hidayatul irsyad, menuntut ilmu itu hidayatul irsyad. Allahu a'lam. Berarti di sini kita minta apa? Ilmu. Ya, kita minta agar Allah berikan kita ilmu. Makanya Ustaz Firanda hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ihdinas siratal mustaqim ini maksudnya adalah apa? Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas hidayah, menambah hidayah untuk kita dan membuka wawasan-wawasan yang mengantarkan kita kepada hidayah. Wawasan-wawasan apa? Ilmu ya, irsyad ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan ikhwah, apa namanya? Maksud daripada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya juga adalah ya Allah kokohkan kami di atas jalan yang lurus ini. Istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus ini dan tambahkan hidayah agar kami bisa menapaki jalan yang lurus ini. Berupa hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Taufik itu apa? Berupa ya apa? Taufik ya itu berupa apa? Pertolongan dan inayah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke hati kita agar kita istiqomah. Agar kita bisa istiqomah. Agar Allah menetapkan hati kita di atas keimanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya apa?
Innal quluba baina ya usbu'ain ar-rahman. Ya, apa namanya? Baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Ya, bahwasanya iya, bahwasanya apa? Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua genggaman jarinya Allah, jarinya Ar-Rahman. Yuqallibuhu ma yasha, yuqallibuha ma yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Kalau Allah ingin, Allah istiqamahkan, kalau Allah ingin, Allah simpangkan. Allah simpangkan. Maka di sini ikhwah, taufik itu berupa apa? Ketetapan hati. Kita minta agar Allah memberikan pertolongan dan petunjuk agar hati kita tetap di atas keimanan, di atas hidayah, di atas ketaatan, di atas ibadah, di atas tauhid. Allahu a'lam bissawab. Di atas tauhid. Baik ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini doa yang sangat luar biasa. Yang kurang dari kita, ini doanya sangat luar biasa. Allah ajarkan kepada kita. Yang kurang daripada kita adalah kita kurang menghayati ketika kita membaca ayat ini. Itu saja. Makanya kualitas hidayah orang berbeda-beda tergantung kesadaran dia ketika dia membaca doa yang sangat agung ini. Wallahu a'lam bishawab.